Ya, pemirsa, Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini membantah data gugus tugas COVID-19 Jawa Timur bahwa 70% warga di Surabaya Raya tidak memakai masker. Bahkan Risma meminta pemeriksaan langsung di lapangan untuk kebenarannya. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah Jawa Timur untuk bekerja keras dalam menangani penyebaran COVID-19. Berdasarkan data dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, ada 70% warga di Jawa Timur tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini disinyalir menjadi salah satu penyebab Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia, bahkan melampaui angka positif di DKI Jakarta. Tadi disampaikan oleh gugus tugas bahwa masih 70% yang nggak pakai masker. Ini angka yang gede banget. Oleh sebab itu saya minta, hari ini juga saya minta kepada gugus tugas nasional, Pak Menteri Kesehatan, kirim masker sebanyak-banyaknya ke Surabaya, ke Jawa Timur. Namun, Wali Kota Tri Risma hari ini membantah warga Surabaya banyak yang tidak memakai masker. Bahkan, Risma meminta untuk dicek kebenarannya di lapangan atas data tersebut. Dari omongan dari Pak Jokowi, 70% kan ada warga yang tidak memakai masker. Apakah ada tindakan lebih keras dari nanti? Masa ya tindakan tak ada 70 masker 70%. Kamu di jalan aja lah lihat, ya. Makasih, Bu. Pihak Pemkot Surabaya menegaskan saat ini telah diberlakukan sanksi penyitaan KTP hingga sanksi sosial seperti berjoget, push up, dan menyapu jalanan kepada warga yang ketahuan tidak mengenakan masker di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan juga masker, jadi kita... Sementara itu, pemirsa, 2 juta masker dibagikan kepada masyarakat di pasar tradisional di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Pembagian masker agar warga lebih terbiasa menggunakan pelindung wajah di masa new normal. Masyarakat yang berada di pasar tradisional wilayah Surabaya Raya terdiri dari Gresik dan Sidoarjo mendapatkan masker gratis Minggu pagi. Forkopimda Jawa Timur membagikan 2 juta masker untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Pembagian pelindung wajah ini juga atas instruksi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya beberapa hari lalu yang menyatakan bahwa 70% masyarakat di Jawa Timur tidak memakai masker. Masker yang dibagikan ini diharapkan agar warga terbiasa bermasker untuk menyambut new normal. Tujuannya untuk membiasakan, dan kalau bisa 1 orang 2 masker ataupun 3 masker bila perlu karena untuk bergantian. Ini untuk mendukung program menyongsong new normal. Bagi-bagi masker secara serentak di wilayah Surabaya ini upaya penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Jawa Barat memberikan 1 juta pelayanan KB gratis kepada masyarakat Jawa Barat. Pelayanan KB gratis seiring meningkatnya angka kehamilan di tengah pandemi COVID-19. Aroma energi negatif karena itu akan tersebar. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Jawa Barat memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat Jawa Barat yang terdampak pandemi COVID-19. Hal ini guna menekan pertumbuhan penduduk di masa pandemi corona. Pelayanan KB gratis juga diberikan dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-27. Karena di saat pandemi sekarang ini banyak keluarga-keluarga yang stay home, banyak keluarga-keluarga yang berdampak karena ekonomi, berdampak terhadap sosial, berdampak terhadap dan kemungkinan banyak keluarga-keluarga yang tidak bisa mengikuti kewajiban berencana dengan corona dan mengakibatkan adanya tingkat kehamilan yang tak diinginkan. Kepala BKKBN Jawa Barat juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti pola hidup keluarga berencana meskipun berada dalam pandemi COVID-19 sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat terus terjaga dengan baik. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 memperpanjang masa berlaku surat keterangan rapid dan swab test bagi penumpang transportasi publik. Surat keterangan tersebut kini berlaku 14 hari dari yang sebelumnya hanya 3 hari. Masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara tetap diwajibkan menunjukkan surat uji swab dan rapid dengan keterangan non-reaktif. Seperti yang diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Namun kini, masa berlaku surat keterangan swab dan rapid test diperpanjang hingga 14 hari setelah pemeriksaan. Berbeda dengan sebelumnya, rapid test hanya berlaku 3 hari, sementara swab 7 hari. Perpanjangan masa berlaku ini pun disambut beragam oleh penumpang. Ada yang terbantu, namun ada pula yang merasa khawatir dengan pelonggaran tersebut. Dari segi kemudahan sebetulnya sih 14 hari, tetapi kalau dari segi keamanan memang sebetulnya memang sebaiknya 7 hari, karena memang inkubasinya itu kan sekitar 10 hari ya, harus rapid test ulang kan sebetulnya, dalam artian seperti itu. Iya, khawatir. Karena kan sebelumnya yang PCR juga 7 hari masa berlakunya. Ini yang rapid test jadi 14 hari ya, kurang ini sih menurut saya, kurang bagus peraturannya. Kalau kita sih buat yang rakyat ya, lebih menguntungkan karena kan nggak usah bayar lebih ya kalau misalnya bepergian lebih dari 3 hari gitu kan. Sebelumnya, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran baru nomor 9 tahun 2020 atau surat edaran nomor 7. Aturan surat edaran nomor 9 ini pun dinilai lebih longgar. Salah satunya membahas surat keterangan uji swab dan rapid yang berlaku lebih lama, yakni 14 hari. Dari Tangerang, Banten, Rina Anggraini, Jemi Jasin, Wara Afandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan instruksi tegas ke Menteri Kabinet Indonesia Maju terkait penanganan corona. Presiden mengancam akan membubarkan kabinet dan lembaga apabila tidak ada progres signifikan dalam menangani pandemi COVID-19. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat Kabinet Paripurna 18 Juni lalu. Namun, gambar baru diunggah di akun media sosial Sekretariat Presiden pada hari Minggu kemarin. Presiden meminta para menteri untuk bekerja ekstra dalam menangani pandemi COVID-19 dan Presiden mencontohkan sejumlah kementerian terlihat lamban dalam melakukan belanja anggaran untuk penanganan COVID-19. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh. Bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100%. Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa, berbahaya sekali. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara.
bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Sementara itu, pemirsa, data terakhir kasus COVID-19 di Indonesia ini bertambah 1.198 kasus positif. Total kasus positif COVID-19 menjadi 54.010. Provinsi Jawa Timur masih menempati posisi tertinggi. Hasil pemeriksaan hari ini positif meningkat sebanyak 1.198 sehingga totalnya adalah menjadi 54.010. Sebaran hasil pemeriksaan pada hari ini, Jawa Timur melaporkan 330 kasus baru dan 101 sembuh. Sulawesi Selatan kasus baru 192 dengan 60 sembuh. Kemudian Jawa Tengah 188 kasus baru dan 14 sembuh. DKI Jakarta hari ini melaporkan 125 kasus baru dan 255 orang sembuh. Kalimantan Selatan melaporkan 73 kasus baru dan 80 sembuh. Total sembuh hari ini dilaporkan adalah 1.027, sehingga akumulasinya untuk kasus sembuh sebanyak 22.936 orang. Meninggal 34 orang sehingga totalnya menjadi 2.754 orang. Pemerintah sudah lama mempromosikan gerakan masyarakat hidup sehat atau yang sering disebut Germas. Nomor 1 dalam komponen Germas adalah melakukan aktivitas fisik. Kegiatan seperti olahraga menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam masa pandemi COVID-19 karena dapat mengoptimalkan daya tahan tubuh kita. Maka dari itu, tingkat keselamatan olahraga juga mesti diperhatikan pada masa pandemi. Kita harus berolahraga sesuai dengan tingkat risiko. Risiko olahraga rendah terhadap kemungkinan terpapar COVID-19 adalah kegiatan olahraga yang bisa dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, atau menggunakan peralatan sendiri. Nah, sebaiknya saudara-saudari utamakan olahraga jenis ini di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Sedangkan olahraga risiko tinggi yang terpapar COVID-19 adalah apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok dan menggunakan peralatan bergantian. Apabila Anda punya penyakit seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, dan gangguan ginjal, kondisi imunokompromis, penyakit autoimun, dan untuk yang sedang hamil, sebaiknya hindari olahraga tipe ini. Namun saudara-saudari, dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru, olahraga yang dilakukan bersama dan menggunakan sarana umum akan mulai meningkat lagi. Silakan saja berolahraga di tempat umum, namun perhatikan 5 hal berikut ini. Yang pertama, olahraga sebaiknya dilakukan tanpa berpindah tempat, atau olahraga dilakukan dengan posisi sejajar dan berjarak minimal 2 meter dengan orang lain. Kedua, untuk olahraga jalan kaki, usahakan jaraknya kurang lebih 5 meter dengan orang di depannya. Sedangkan untuk yang berlari, sebaiknya berjarak kurang lebih 10 meter dengan orang di depannya. Untuk yang bersepeda, jaga jarak kurang lebih 20 meter dengan orang di depannya. Dan yang kelima, setelah berolahraga, ingat untuk selalu segera cuci tangan, mandi, ganti pakaian, bersihkan seluruh alat olahraga dan barang bawaan kita